Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baiklah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa kita mampu menjalankan rutinitas ibadah kita sehingga iman kita bisa meningkat sebagaimana sebelumnya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan di dalam sebuah kitab, qala al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, al-iman yazid bi ziyadati amalil khair. Iman itu bertambah dengan bertambahnya perbuatan yang baik. Dan sebaliknya wayankus, dan iman itu berkurang binuqsani amalil khair. Dan iman itu juga berkurang dengan berkurangnya perbuatan yang tidak baik. Artinya ketika kita ingin iman kita meningkat, maka kita harus memperbanyak volume amal-amal soleh. Nah, sebaliknya juga kita meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Maka disebutkan al-iman yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Jadi persoalan keimanan itu sebenarnya tidak bisa dikurang-kurangi begitu, dan tidak bisa juga dicabang-cabangkan. Wa far'ul iman fil jumlah huwal iman. Adapun cabang daripada iman itu ya masih disebut sebagai iman dalam totalitas keimanan, walakin laisa bi aslil iman, tapi bukan iman yang sesungguhnya. Jadi ada gambaran bagaikan ya cabang dari pohon gitu. Nah, kalau pohon itu sebuah keimanan yang totalitas, bagian dari pohon itu, cabangnya atau rantingnya juga disebut dengan iman, tapi dalam pengertian yang tidak orisinal, dalam pengertian tidak totalitas. Kama anna fa'as sajarah fil jumlah huwa sajarah, walakin laisa bi asli sajarah. Falihada qala al-Imam Asy-Syafi'i, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, iman itu bertambah dengan bertambahnya amal-amal soleh, dan iman itu berkurang dengan berkurangnya amal-amal soleh. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun al-ayah. Kenapa disebut dengan istilah innama sebelum kata al-mu'minun? Jadi innama ini dimaknai dengan adanya pengecualian, alatul hasri. Jadi alat untuk membatasi bahwa orang yang beragama, sekedar beragama, dengan orang yang benar-benar beriman itu berbeda. Maka ditegaskan di dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman, idza apabila zukirallah, disebutkan kepada mereka, dizikirkan kepada mereka, disentuhkan kepada mereka, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Jadi persoalan keimanan ini sebenarnya persoalan hati nurani, persoalan kejiwaan yang mendalam, persoalan ketajaman kalbu manusia. Jadi kita tidak boleh merasa lebih beriman daripada orang lain. Jadi di dalam beragama itu tidak boleh kita punya mengklaim bahwa kebenaran itu adalah milik kita. Dan juga kita tidak boleh punya sikap partikularistik. Kita merasa lebih beragama, merasa lebih religius, merasa lebih beriman.
Tapi sesungguhnya keimanan itu getarannya ada di dalam hati, di dalam kalbu kita. Ada syuur, ada perasaan, ada zauk, ada rasa, atau ada madzaqah, ada kelezatan perasaan. Jadi kita tidak menyebutnya dengan feeling atau taste. I taste the coffee is bitter. Saya merasakan kopi itu pahit. Dan juga tidak mengatakan feeling cold misalnya, merasakan dingin karena cuaca tertentu. Kalau cuacanya lagi enak kita beriman, kalau cuacanya lagi tidak enak kita tidak beriman. Tapi kita menggunakan istilah di dalam bahasa Inggris sense of love. Jadi ada rasa yang sangat kuat, yang sangat tajam bila kita hubungkan dengan persoalan-persoalan keimanan. Jadi ada getaran-getaran. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah berupa bentuk-bentuk ciptaan Allah dengan segala seluk-beluknya, zadathum imana. Jadi bertambah iman mereka. Jadi manusia yang sangat menghambakan dirinya kepada Allah, manusia itu kemudian merasakan bahwa dia sangat limited, dia sangat terbatas, dia sangat lemah. Begitu luas dan begitu besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, situasi itu akan menggiring suasana psikologis orang-orang yang beriman sehingga imannya bertambah. Al-iman yazid wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman yang dikecualikan ini orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nashkuru birraha wa nasbiru alal balaya wa nardha bil qada. Jadi yang ketiga itu wa nardha bil qada, dan kami rela, kami menerima atas segala qada, ketetapan, keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian kami menghambakan diri sebagai makhluk Allah yang telah diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang sangat terbatas. Demikian, mudah-mudahan sentuhan-sentuhan keimanan ini meningkat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman yazid. Nah, kita selalu berharap bahwa iman kita itu selalu bertambah. Demikian, wa'alaikum minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.